Terima kasih masih terus mengikuti cerita Selin, baby sister kesayangan Tuan Aksara, bab 44. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentarnya ya. Terima kasih. Tuh kan mas, ucap Selin dengan wajah memerah. Pipi bulat tanpa blush on itu terlihat mengembung dengan warna merah alami, layaknya buah tomat layak panen. Gak apa-apa sayang, kan Baskoro bilang, anggap saja seperti tidak melihat. Iya, kan Mas Aksara jadi korban, Selin yang sekarang pelaku. Pria bertubuh kekar itu tersenyum. Ia menyelinapkan rambut panjang Selin ke belakang telinga. Rambut panjang wangi dengan aroma sampo yang terus menguar. Ya, semenjak kejadian itu, mereka terus melakukannya setiap malam, termasuk semalam. Kayak tindakan kriminal saja sayang, ada pelaku dan korban. Selin menunduk, ia masih malu dengan apa yang dibuatnya tadi. Jika kemarin yang memergoki adiknya, kali ini gantian Baskoro. Kalau begitu, biar saya saja yang jadi tersangkanya, biar kamu yang jadi korban. Kalau ada polisi kan, saya yang ditangkap, bukan kamu. Aksara tersenyum. Ia mendekat ke arah istrinya, di mana Selin yang ketakutan hanya bisa terpejam sambil menggigit bibir bawahnya. Polisi sudah datang, Tuan Aksara mau ditangkap, tanya Inah tanpa berani menoleh. Sebenarnya wanita itu tidak ingin mengganggu hubungan keponakan dan mantan majikannya itu. Tapi, tangisan denim di halaman membuatnya mau tidak mau masuk ke dalam dapur. Bocah kecil itu meminta susu. Kalau yang masuk tadi Bima atau Baim gimana? Saya tahu kalian sudah suami istri, tapi alangkah lebih baiknya bermesraan di dalam kamar saja. Inah mengambil botol denim dan mulai memasukkan susu bubuk ke benda tersebut. Diberinya air matang dengan suhu ruam-ruam kuku. Lalu membawanya pergi keluar dapur. Selin, masanya segera ya, kasihan itu adik-adikmu, nahan lapar dari tadi, ucap Inah dengan nada teriakan. Tubuhnya sudah tidak terlihat. Mas Aksara, tuh kan. Awas saja Bu Inah, akan saya pecat. Berani-beraninya memarahi saya dan istri saya. Selin tersenyum menatap wajah Aksara yang berubah. Kenapa malah menertawakan saya sayang? Lah gimana mau pecat mas, sedangkan Budi Inah saja sudah tidak jadi asisten rumah tangga. Aksara tersenyum tipis. Benar juga ya, saya lupa. Selin hanya bisa menggeleng melihat kelakuan suaminya. Ia kembali berjibaku dengan bahan makanan untuk segera disiapkan. Benar kata Inah, adik-adiknya dan juga anaknya pasti telah menunggu. Sedangkan yang dia lakukan layaknya anak ABG yang tengah kasmaran. Ngapain sih mas? Dari tadi ngikutin Selin mulu, protes wanita kecil itu. Ia mulai memasukkan sayur yang telah dicuci dan iris tersebut. Saya hanya mau merapikan rambut kamu saja sayang. Rambutmu terlalu panjang. Sepertinya memang harus segera dipotong, ucap Aksara sambil menyisir rambut istrinya dengan jari dan menguncar kuda dengan karet gelang bekas tempe dari pasar. Bukannya tidak suka kalau Selin dikuncir seperti ini. Dulunya, kalau sekarang suka sekali. Selin memainkan mimik wajahnya sambil mendelik ke wajah suaminya, membuat Aksara terkekeh. Tidak lama kemudian, suara lele yang meletus di atas minyak panas itu membuat keduanya terkejut. Aksara melompat sejatinya, seakan takut dengan percikan minyak goreng panas itu. Tubuh saja yang kekar dan berotot, ketemu minyak panas sampai segitunya, ucap Selin sambil membalik ikan lele itu. Bukan seperti itu sayang, lebih baik saya bertemu dengan puluhan preman daripada terkena minyak panas itu. Kalau kulit saya melepuh bagaimana? Mas Aksara, lihat saja, kulit mas tuh tebal sekali. Palingan juga merah-merah, gak sampai melepuh, Ibu Selin.
Memangnya saya kerbau kulitnya tebal. Lagian minyak panas itu... Suara dari Denny memecah obrolan mereka. Bocah kecil itu berjalan ke dapur dengan tangan yang dipegang oleh Bima. Lolo, Denny nggak boleh masuk ke dapur, Dek. Bahaya untuk anak kecil. Iya, Mbak, tapi Dek Denim sudah lapar, katanya mau makan. Ya, sebentar lagi juga matang. Selin menatap ke lele yang sedang digorengnya, memastikan ikan tersebut matang dengan sempurna. Inah mana? Bukannya tadi ada Inah? Tanya Aksara. Iya, Mas. Putih baru saja pulang, disusunin Pak D. Ada kurir kirim paket. Mastiin itu memang pesanan Putih Inah apa tidak? Tuh sayang, dengerin Bima. Inah saja suka beli paket. Kenapa kamu enggak? Untuk apa sih, Mas? Baju Selin banyak di lemari. Terus bahan makanan juga beli mingguan. Gak ada alasan untuk Selin beli secara online. Oh iya sayang, Bunda sampai lupa. Ini ya, Bunda ambilkan nasi dulu. Selin mematikan salah satu tungku kompor. Ia mengambil nasi dan memberikan lauk sayur bening di atasnya. Lele yang baru ditiriskan itu pun turut diletakkan di atas piring keramik warna putih itu. Mas Aksara, tolong suapin Denim ya. Selin masih harus goreng ikan dan buat sambal. Saya? Ya iyalah, Mas Aksara kan bapaknya. Saya belum pernah nyuapi Denim. Maka dari itu, sekarang dibiasakan. Denim bisa makan sendiri sebenarnya. Hanya pisahkan daging dari duri ikan lele itu. Ya, perintah ibu negara memang wajib dilaksanakan. Aksara mencuci tangannya lebih dulu, lalu mendekat ke arah anaknya dengan membawa piring yang disiapkan oleh Selin. Baru beberapa menit keluar dari dapur, pria itu kembali masuk dengan menghela nafas kasar. Ada apa, Mas Aksara? Memangnya makan Denim sudah habis? Tanya Selin sambil menuang cabai dan bumbu lain ke cobek. Denim gak mau makan sama saya, minta ditemani sama bundanya. Selin tersenyum. Baiklah, kalau begitu Mas Aksara yang ngulek sambelnya ya. Saya? Ya iyalah Mas Aksara, siapa lagi? Keburu mood makan Denim hilang, malah gak mau makan. Tapi Selin mendekatkan cobek ke arah Aksara, berikut dengan ulekan. Dia meninggalkan suaminya yang dari tadi masih mematung. Saya mengulek sambal, ucap Aksara lirih sambil memegang cobekan. Otot-otot kuat di lengannya ternyata berguna untuk menghaluskan sambal dapur. Hal yang rasanya mustahil untuk dilakukan, tapi sekarang dijalankan. Bapak Aksara ngulek bumbu, tanya Baskoro kaget ketika ia masuk ke dalam dapur. Dilihatnya juragannya tengah menghaluskan sambal. Maaf Pak, saya diminta Nona Selin menyiapkan makanan. Katanya makanannya sudah siap di dapur, tinggal disiapkan di meja makan. Ya, ambil saja. Perlu bantuan Pak? Tanya Baskoro yang masih tidak percaya dengan apa yang dilihat. Kenapa? Mau remehin tenaga saya? Ngulek kamu pun saya bisa. Maaf Pak, saya hanya kerjakan saja tugas dari nonamu, Bas. Saya kerjakan tugas dari istri saya. Baskoro mengulum senyum. Ia berlalu dari dapur dengan membawa ikan goreng dan kuah sayur. Beginilah cinta, penderitaannya tiada akhir. Ngulek sambal pun jadi kalau cinta. Kamu nyindir saya, Bas? Saya masih pegang ulukan. Enggak, Pak, ampun. Bergegas pria itu meninggalkan dapur. Komen yuk.